Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Black Knight, The Man Who Hurt Me. Drama ini mengisahkan tentang tiga orang yang saling terikat di masa lalu. Yang pertama ini ada Kim Rae Won yang berperan sebagai Moon Soo Ho, dan yang ini ada Shin Se Kyung yang berperan sebagai Jung Hera. Nah, suatu hari si Kim Rae Won atau Moon Soo Ho ini ditemukan tergeletak dan dia sudah memiliki luka tusuk itu dengan darah di sekujur tubuhnya di sebuah butik miliknya si Sharon. Nah, Sharon di sini diperankan oleh Soo Ji Hye. Jadi tiga orang ini saling terikat di masa lalu gitu teman-teman. Dan si Sharon ini dia itu tidak menua sama sekali selama 200 tahun terakhir. Nah, si Sharon itu terobsesi banget kepada si Moon Soo Ho, dan dia itu mengatakan kepada si cewek ini kalau si Sharon itu sudah membunuh si Soo Ho. Makanya di sini Baekhyun dia itu langsung bergegas dan dia sangat shock ketika melihat luka di sekujur tubuhnya si Moon Soo Ho ini teman-teman gitu. Nah, ketika dia berusaha untuk mengambil pisau yang ada di dadanya si Moon Soo Ho, tiba-tiba tubuhnya itu terpental gitu. Jadi dia itu kan dari masa lalu gitu kan teman-teman, dan ada kekuatan-kekuatan yang dia itu juga bingung ada apa dengan si Moon Soo Ho ini gitu. Di sini dia terus menangis dan terus mengecek nadinya si Soo Ho. Dia berharap agar Soo Ho ini baik-baik aja gitu. Dia terus menggerak-gerakkan tubuhnya si Moon Soo Ho dan memintanya untuk membuka mata dan bangun, namun tidak ada respon apapun dari si Moon Soo Ho. Nah, ini ketika dia tahu kalau misalnya si Sharon ini menusuk si Moon Soo Ho, dan dengan entengnya dia bilang kalau dia sudah membunuh si Moon Soo Ho ini gitu. Jadi mereka itu kan, si Sharon itu terobsesi banget dengan Soo Ho, namun si Moon Soo Ho ini dia itu sangat mencintai ini Jung Hera. Nah, mereka berdua ini pacaran gitu teman-teman, namun si Sharon itu tidak terima. Dan ketika mereka sedang fitting baju untuk pernikahan mereka berdua, di sini tiba-tiba si Moon Soo Ho ini ditusuk oleh Sharon, karena Sharon itu merasa ada perkataan Moon Soo Ho yang tidak sesuai dengan kehendak dia gitu. Nah, di sini si Jung Hera itu mencoba untuk menghubungi Moon Soo Ho, namun si Moon Soo Ho ini sudah tidak memiliki tenaga untuk menjawab panggilan si Hera ini. Nah, Hera ini masih belum ada curiga yang bagaimana, namun setelah itu dia dihubungi oleh salah satu pegawainya, salah satu pelayannya si Moon Soo Ho ini, kalau misalnya Moon Soo Ho ditusuk dan dibawa ke rumah sakit gitu teman-teman. Makanya di sini si Sharon ini juga memakai gaun karena dia itu habis fitting, dia itu terobsesi dan mau menikahi si Moon Soo Ho, namun si Moon Soo Ho nya itu nggak mau gitu, tetap maunya sama si Jung Hera. Karena kesel, dia di sini langsung menusuk si Moon Soo Ho gitu teman-teman. Nah, ini dia itu sudah hidup selama 200 tahun. Dari dulu memang mereka bertiga ini sudah saling berhubungan gitu teman-teman. Di sini dia tuh berharap banget kalau misalnya si Moon Soo Ho ini bakal mati, tapi si Moon Soo Ho itu mengingat janjinya kepada Jung Hera bahwa dia tidak akan mati apapun yang terjadi gitu teman-teman. Nah, ini di dalam mimpinya si Moon Soo Ho, jadi dia tuh langsung dilarikan ke rumah sakit dan si dokter ini langsung melakukan CPR berkali-kali. Namun di sini Soo Ho ini tetap tidak menunjukkan tanda akan sadar gitu teman-teman, dan dia bermimpi bertemu dengan ayahnya, bertemu dengan ibunya, dan juga dengan ayahnya si Jung Hera gitu. Dan ayahnya Jung Hera yang meminta agar si Moon Soo Ho ini segera kembali. Makanya di sini si Moon Soo Ho akhirnya bisa diselamatkan. Nah, di sini ketika tahu bahwa Moon Soo Ho itu masih hidup, si Sharon ini langsung melacak keberadaannya si Moon Soo Ho dan menyamar. Jadi di sini Jung Hera ini Jadi di sini Sharon ini bisa masuk ke dalam ruangannya si Moon Soo Ho, karena sebelumnya dia itu menyamar menjadi seorang dokternya si Moon Soo Ho ini teman-teman. Dia kan punya kekuatan gitu kan. Nah, sampai di dalam dia itu berniat untuk mencelakai si Moon Soo Ho, namun gak bisa. Nah, ini adalah si Sharon sebenarnya, namun menyamar sebagai dokter gitu.
Di sini dia mengecek apakah benar si Munsuhu ini ada tanda-tanda akan bangun gitu kan. Nah ternyata ada, makanya dia tadi tuh mau mencelakai si Munsuhu ini untuk yang kedua kalinya gitu. Namun gak bisa karena ada kekuatan di dalam tubuhnya si Munsuho yang membuat tubuhnya dia ini terpental gitu teman-teman. Nah dari situ ketika akan dicelakai terus si Munsuho ini menunjukkan reaksi, dari situ si Munsuho ini akhirnya siuman gitu teman-teman. Ini adalah asistennya, dia langsung menghubungi si Jung Hera untuk datang ke rumah sakit karena si Munsuho ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia siuman gitu. Nah di sini dia menceritakan bahwa dia melihat si Munsuho itu kan tertusuk oleh pisaunya si Sharon, namun ketika diperiksa itu nggak ada bekas tusukan, itu nggak ada teman-teman. Namun si Munsuho ini mengalami luka dalam yang cukup parah gitu, dan itu masih ditelusuri oleh dokter karena ini adalah kasus pertama yang seperti itu gitu, nggak ada luka namun terjadi pendarahan yang cukup parah. Nah di sini Jung Hera langsung mendatangi Suho ketika Suho ini sadar, dan si Munsuho ini menanyakan kalau misalnya dia ada di mana, dan Jung Hera menjelaskan bahwa dia berada di rumah sakit gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.